banget lo ada di sini, Gak. Gue harus ngomong sama lo. Lu jangan salahin Aisyah, ya? Ini semua salah gue, Gak. Sekarang gini, kita masuk ke dalam. Kita ngomong baik-baik. Kita selesain semuanya. Kalau lu emang ngerasa Aisyah yang salah, lu boleh cerain dia, Gak. Dan gue akan tanggung jawab nikahin dia. Apa lu bilang? Lu pikir Aisyah itu barang? Lu bisa ambil dan buang seenaknya, hah? Gak, gue ngomong baik-baik sama lu, Gak. Baik-baik. Diam lo! Aisyah, Kak Yoga sama Kak Irfan berantem di luar. Astagfirullahaladzim. Ayo Kak, cepet lakuin sesuatu, cepetan Kak. Iya Kak Aisyah. Ayo. Ya. Ayo Kak, cepet. Irfan! 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 Irfan, aku mau berhenti! Cukup, Irfan. Berhenti kamu. Sebaiknya kamu pergi. Aku nggak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Tante, saya minta maaf atas perbuatan saya, Tante. Diam kamu! Gara-gara kamu, Aisyah hidupnya jadi hancur. Dan suami saya meninggal. Anak-anak saya jadi anak yatim. Pergi kamu! Pergi kamu! Pergi! Pergi! Ya Allah, Mas. Bukan kamu. Aku antar kamu pulang ya. Aisyah nggak perlu. Biarkan dia pulang sendiri. Bu, Mas Yoga sekarang suami aku. Udah kewajiban aku mengurus Mas Yoga, Bu. Mas, nanti kamu kirim orang aja ya buat ambil mobil kamu. Kapan-kapan aku ajarin kamu nyetir ya. Mas, sebenarnya tadi itu kenapa? Gak apa-apa sih. Ya itu masalah aku sama Irfan aja. Yang Mama bilang itu nggak benar ya, Mas. Aku nggak pernah selingkuh dengan Irfan atau siapapun. Aku selalu jaga kehormatanku sebagai istri kamu. Kamu percaya sama aku kan? Aisyah, aku percaya dengan apa yang aku rasakan di hati aku. Aku percaya dengan cintaku. Mas percaya aku karena emang aku nggak salah? Atau percaya aku karena cinta? Ya, apapun itu kan gak penting. Yang penting adalah aku percaya sama kamu. Tapi bagi aku itu masalah, Mas. Karena kalau emang kamu percaya karena cinta, berarti itu artinya kamu sudah menutup mata demi cinta. Padahal seharusnya cinta itu suci, Mas. Tidak boleh ada keraguan. Ya terus terang aku juga susah karena aku nggak di situ saat kejadian. Aku ingin yakin kalau
kalau kamu itu nggak bersalah. Cuma sejujurnya, aku nggak bisa yakin karena aku nggak ngeliat dengan mataku sendiri. Tapi yang aku yakin adalah dengan perjanjian pernikahan aku sama kamu. Aku yakin kita bisa ngelewatin semuanya. Aku yakin dengan hati aku bahwa aku cinta sama kamu. Dan aku yakin kamu juga ngerasain hal yang sama. Mas, aku juga yakin sama cinta aku sama kamu. Nanti, Mas. Alhamdulillah, akhirnya Bu Aisyah balik lagi. Yoga, kamu kenapa? Hah? Kenapa sayang? Heh, kamu apakan anak saya? Hah? Kenapa anak saya jadi seperti ini? Kenapa? Bapak, Mena harus buru-buru kasih tahu Bapak. Ya ampun, sampai biru begini pipi kamu, nak. Kenapa? Nggak mungkin nggak apa-apa. Aisyah, kenapa Yoga? Ma. Pasti gara-gara kamu ya. Kasih penjelasan kepada saya. Hah? Kamu pergi dari rumah ini seenaknya, nggak izin sama Yoga. Sekarang kamu datang, kamu pikir rumah saya ini apa? Hotel. Ibu kamu datang ke rumah ini bikin keributan, lalu menitipkan kamu di sini. Kamu pikir rumah saya ini apa juga? Tempat penitipan orang. Kamu harus tahu Aisyah, rumah saya ini khusus orang-orang yang punya sopan santun. Tidak seperti kamu, dasar perempuan pendosa. Ma, jangan rendahin Aisyah kayak begitu dong. Mama tidak merendahkan Aisyah. Aisyah sendiri yang merendahkan dirinya. Dia sudah selingkuh. Dia nggak mungkin ngelakuin itu, Ma. Kamu udah gak percaya lagi sama Mama? Iya. Hah? Yoga, lihat mata Mama. Lihat Mama, Yoga. Lihat Mama. Kamu lihat baik-baik. Apa di depan kamu perempuan yang sudah melahirkan kamu? Kamu udah gak percaya lagi? Kamu lebih percaya perempuan ini? Ma, kalau menurut Mama, Aisyah adalah orang yang gak terhormat. Berarti saya, sebagai suaminya juga adalah orang yang gak terhormat. Berarti saya juga gak berhak tinggal di sini. Kalau gitu saya juga keluar sekarang. Tidak. Aku tidak akan membiarkan Yoga pergi bersama dengan Aisyah. Aku gak boleh emosi dulu. Aku harus meredam emosiku sekarang. Yoga, nanti kita lanjutkan aja pembicaraan kita. Kita obatin dulu ya luka kamu ya. Baik. Kalau saya ganggu Bapak, Mena dimarahin nggak ya? Aduh, gimana kalau Bapak lagi sibuk kerja ya? Aisyah? Aisyah mana? Biar aja dia tunggu di luar ya. Kita obatin dulu luka kamu. Ini udah malam, Ma. Yoga, Yoga. Kamu ngapain dia di situ? Cepat ambil kotak P3K. Cepetan. Baik, Nyonya. Aisyah di mana? Yoga, kalau kamu tetap pergi, silakan. Tapi Mama akan memastikan
kamu pulang, kamu sudah menemukan Mama jadi mayat di rumah ini. Silakan kalau kamu mau pergi. Yoga, paling tidak izinkan Mama untuk mengobati luka kamu. Setelah itu kamu mau cari Aisyah, terserah. Gila, Yoga sampai segitunya ngebelain istri dadakannya itu. Itu makanya gue minta lo buat nginep hari ini di rumah gue. Karena kita akan nyelesain masalah ini malam ini juga, dan besok adik gue gak akan bisa ngelaku lagi. Secepat itu, Yos? Lo yakin? Lo tadi ngeliat kan caranya Yoga ngebelain Aisyah? Jelas-jelas Aisyah diusir dari rumah, tapi ditarik lagi masuk. Aduh, Sasha, udah deh lo tenang aja ya. Karena nyokap gue juga gak akan ngebiarin cewek kampung itu menjejakkan kakinya di rumah ini. Ya, paling enggak untuk malam ini sih. Tapi, cukup untuk malam ini tanpa kehadiran Aisyah di rumah gue untuk ngebuat Yoga jatuh ke pelukan lo. Udah, tenang aja ya. Cukup, Irfan. Berhenti kamu. Sebaiknya kamu pergi. Aku gak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Aisyah! Aisyah! Aisyah, biar aku antar kamu pulang ya. Aisyah, tolong kamu jangan seperti ini. Aku tahu kesalahan aku sangat berat dan sulit dimaafkan. Tapi setidaknya izinkan aku mengantar kamu pulang. Aku takut kamu kenapa-napa, kasihan kamu. Aku nggak minta apapun lagi dari kamu, Irfan. Tapi kalau kamu mau lakuin satu hal untuk aku mohon kamu lakuin itu. Apa itu? Kamu bilang sama aku. Tinggalkan aku sendiri dan jangan pernah gangguin aku lagi. Aduh, kan aku udah bilang sama kamu kalau Aisyah itu bukan perempuan bener. Buktinya lihat, muka kamu jadi kayak gini kan sekarang. Harusnya kamu udah ceraiin dia dari kemarin. Udahlah, Kak. Kamu juga tahu kan, Allah tuh nggak suka orang yang bercerai. Jadi jangan pengaruhin aku untuk bercerai. Udah, nih, sedikit lagi ya. Udah lama, aku nggak apa-apa kok. Aku mau nyusulin Aisyah. Iya, Mama tahu, enggak. Kamu baringan dulu. Sekali lagi ya. Ya. Waduh, mau ngapain tuh Mbak Yosi sama bajunya Ibu Aisyah ya? Gimana, Yos? Yoga cerita apa aja? Nih, lo pakai. Apaan nih? Itu bajunya Aisyah. Tadi gua udah naruh obat tidur di minumannya Yoga. Tapi ingat, jangan macem-macem. Lo cukup tidur di samping adik gue dan nggak akan boleh lebih dari itu. Tenang aja, beres. Dan ketika Yoga bangun tidur ngeliat lo di samping dia, gue yakin dia nggak akan bisa lagi nolak untuk nikah sama lo. Dan pernikahan ini akan menjadi akhir untuk pernikahan dia sama cewek kampungan itu.
Ya Allah, segitu bencinya sih Mbak Yos itu sama Ibu Aisyah. Sampai tegang rencanain hal jahat sama Ibu Aisyah. Gue jadi gak sabar. Gue ganti baju ya. Yaudah, sana. Udah emang aku mau nyusul Aisyah. Hah? Aku mau nyusul Aisyah. Nanti dulu dong sayang. Aduh, enggak apa-apa. Aku mau nyusul. Aduh. Tuh, kenapa? Pusing? Kan Mama udah bilang, rebahan dulu aja, Yoga. Aduh, kamu nih ya, kok dibilangin ngeyel banget sih. Aisyah, Ma, aku... Iya. Oke, kamu boleh nyusul Aisyah, tapi sekarang kamu rebahan. Kamu masih pusing, nanti kok kenapa-napa gimana? Udah, kamu istirahat ya. Bapak. Aduh, tanganku sama Bapak. Bapak cepetan ikut saya, Pak. Ada apa sih, San? Yoga, wait for me, my future husband. Sasha! Mau kemana kamu? Om, saya tadi mau... Mau ke kamar Yoga? Pakai baju ini. Ngapain kamu malam-malam mau ke kamar Yoga pakai bajunya Aisyah? Hah? Saya benar-benar gak nyangka sama kamu. Kamu rela ngerendahin harga diri kamu demi ngerebut hati anak saya. Kamu bukan Sasha yang saya kenal selama ini. Aisyah. Aisyah. Aku nggak mau menambah beban di hatinya Aisyah. Dia pasti akan semakin sedih jika melihat aku menangis.